Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 11 yaitu tentang larutan asam basa. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah campuran asam dengan basa atau reaksi asam basa. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ dalam larutannya. Berarti, selain ion positif atau ion H+, asam juga melepaskan ion negatif yang disebut juga dengan anion sisa asam. Kemudian untuk basa, basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- dalam larutannya. Berarti, selain melepaskan ion negatif atau OH-, basa juga melepaskan ion positif yang disebut juga dengan kation sisa basa. Nah, kemudian bagaimana jika asam dan basa dicampurkan atau direaksikan? Jika asam dan basa direaksikan, maka akan terjadi pertukaran ion, di mana ion H+ dan ion OH- akan berikatan menghasilkan H2O atau air. Sedangkan anion sisa asam dan kation sisa basa akan berikatan membentuk garam. Jadi, jika asam direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan juga H2O atau air. Oke, agar lebih jelas kita akan coba membuat persamaan reaksi asam basa. Yang pertama adalah asam klorida atau HCl direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH. Masing-masing kita uraikan dulu ya. Untuk HCl atau asam klorida berarti melepaskan ion H+, kemudian sisanya adalah ion Cl-. Nah, untuk NaOH berarti melepaskan ion OH-, kemudian sisa basanya berarti ion Na+. Kemudian H+ akan berikatan dengan ion OH- dan Cl- akan berikatan dengan ion Na+. Ingat, jumlah muatan harus sama ya. Untuk H+ dan OH- sudah sama, berarti langsung saja membentuk H2O atau air. Kemudian untuk Cl- dan Na+, jumlah muatannya juga sudah sama. Jadi langsung saja kita tulis hasilnya, yaitu umumnya kation dulu yang ditulis, yaitu NaCl. Jelas ya? Jadi asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida akan menghasilkan garam natrium klorida dan H2O. Kita coba contoh yang kedua. Asam sulfat atau H2SO4 direaksikan dengan kalium hidroksida atau KOH. Kita uraikan dulu. Untuk asam atau H2SO4 berarti melepaskan ion H+. Asamnya bervalensi 2 ya, berarti ion H+-nya ada 2. Kemudian menghasilkan ion SO4, muatannya 2-. Nah, untuk basa KOH berarti melepaskan ion OH- bervalensi 1 atau jumlah OH-nya 1, dan sisa basanya adalah kation atau ion K+. H+ akan berikatan dengan OH- dan ion SO4 2- akan berikatan dengan ion K+. Untuk H+ dan OH- sudah pasti menghasilkan H2O atau air ya. Tetapi perlu juga kita perhatikan jumlah muatannya. Ingat, harus sama. H+ jumlah muatannya atau H jumlah muatannya adalah 2, sedangkan OH- di sini jumlah muatannya baru 1. Berarti dia juga harus 2, maka kita tulis 2 di sini. Berarti H2O yang terbentuk adalah 2. Nah, untuk SO4 2- dan K+, muatan juga harus sama. SO4-nya 2, muatan negatifnya, muatan positifnya berarti juga harus 2. Berarti K+-nya harus ada 2. Kita beri koefisien 2. Berarti kalau diikatkan ini menjadi, kita tulis kationnya dulu ya. K-nya ada 2 berarti K2 SO4. Nah, tinggal kita sesuaikan atau kita setarakan. K+-nya 2, OH-nya 2, berarti KOH-nya harus 2. Jadi, asam sulfat direaksikan dengan kalium hidroksida, maka akan menghasilkan garam, kalium sulfat, dan air atau H2O. Jelas ya?
Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Asam asetat atau CH3COOH direaksikan dengan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali. Untuk asam asetat berarti melepaskan ion H+, kemudian sisa asamnya adalah CH3COO-. Sedangkan untuk basa CaOH 2 kali berarti melepaskan ion OH- bervalensi 2 ya, atau jumlah OH-nya 2. Kemudian sisanya adalah ion Ca2+. H+ kita ikatkan dengan ion OH-, ion CH3COO- diikatkan dengan ion Ca2+. Untuk H+ sama OH- sudah pasti menghasilkan air atau H2O ya. Kita sesuaikan muatannya. Di sini OH-nya ada 2, berarti H+-nya juga harus 2, sehingga H2O yang dihasilkan ada 2 molekul. Kemudian untuk CH3COO- dan Ca2+, ini muatannya juga harus sama, berarti CH3COO- karena muatannya baru 1 harus dikalikan dengan 2. Tinggal kita tulis garam yang dibentuknya. Nah, untuk CH3COO- biasanya ditulis duluan ya. Berarti CH3COO ada 2, kita pakaikan kurung. Kemudian ion Ca. Jadi muatannya tidak perlu ditulis lagi ya. Oke, jadi asam asetat direaksikan dengan kalsium hidroksida akan menghasilkan garam CH3COO 2 kali Ca atau kalsium asetat dan H2O. Oke, jelas ya? Sekarang kita coba contoh yang lain, yaitu untuk asam bervalensi 1, asam asetat atau CH3COH, direaksikan dengan basa bervalensi 3, yaitu aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali. Masing-masing kita uraikan dulu. CH3COO- berarti melepaskan ion H+, dan ion CH3COO-. Sedangkan untuk AlOH 3 kali berarti melepaskan ion OH- bervalensi 3 atau jumlah ion OH- ada 3 ya. Dan kationnya atau sisanya adalah Al3+. Nah, untuk menentukan muatan dari kationnya, kita sesuaikan dengan muatan negatif ya. Karena jumlah muatan negatifnya 3, maka jumlah muatan positifnya juga harus 3, makanya menjadi Al3+. Oke, sekarang kita tukarkan ionnya. H+ berikatan dengan ion OH-, kemudian CH3COO- akan berikatan dengan ion Al3+. H+ dan OH- menghasilkan H2O atau air. Perhatikan jumlahnya, jumlah muatannya ya. OH- di sini ada 3, berarti H+-nya juga harus 3. Sehingga H2O yang dihasilkan ada 3. Lanjut untuk garamnya. CH3COO- dan Al3+. Muatannya masih beda. Kita samakan dulu. Di sini muatan positifnya 3, berarti negatifnya harus 3, berarti CH3COO-nya harus ada 3. Kita buat garam yang terbentuk. Untuk CH3COO- biasanya yang ditulis duluan adalah CH3COO- ya. CH3COO ada 3, berarti 3 kali, kemudian Al. Oke, jadi asam asetat direaksikan dengan aluminium hidroksida akan menghasilkan aluminium asetat dan air atau H2O. Sekarang kita coba untuk asam bervalensi 3, yaitu H3PO4 atau asam fosfat dengan basa bervalensi 2, yaitu CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Masing-masing kita uraikan dulu. H3PO4 berarti melepaskan ion H+, bervalensi 3, berarti jumlah ion H+-nya ada 3, sesuai dengan indeksnya ini ya. Lalu sisanya adalah PO4. Untuk muatan sesuaikan dengan muatan positif. Karena total muatan positifnya ada 3, maka muatan negatif juga harus 3. Maka muatan PO4 adalah 3-. Kemudian untuk basa CaOH 2 kali, melepaskan ion OH- sebanyak 2, kemudian ion Ca
menyesuaikan dengan muatan negatif ya, berarti muatannya adalah 2 positif. H+ berikatan dengan OH-, PO4 3- berikatan dengan Ca2+. H+ dan OH- sudah pasti menghasilkan air atau H2O. Nah, untuk muatan nanti atau jumlah H2O yang dihasilkan nanti kita sesuaikan ya. Kita perhatikan dulu untuk ion garamnya, yaitu PO4 3- dan Ca2+. Ingat, jumlah muatannya harus sama. Di sini masih beda, PO4-nya 3 atau ion negatifnya 3, sedangkan ion positifnya 2. Nah, untuk menyamakan, kita cari KPK dari 3 dan 2, yaitu 6. Nah, supaya jadi 6, berarti PO4-nya ini harus dikali 2. Untuk Ca2+ supaya jadi 6, muatannya berarti harus dikali 3. Atau cara mudahnya adalah muatan dari PO4 yaitu 3 kita jadikan koefisien Ca, sebaliknya muatan dari Ca yaitu 2 dijadikan koefisien PO4. Nah, sekarang kita ikatkan, yang kita tulis kationnya dulu ya, yaitu Ca2+. Ca, muatannya tidak ditulis lagi, Ca-nya ada 3, berarti Ca3. Kemudian PO4, pakaikan kurung. PO4-nya ada berapa? Ada 2, jadi PO4 2 kali. Oke, garamnya sudah terbentuk, sekarang kita tinggal menyesuaikan jumlah H2O yang terbentuk. Karena Ca2+-nya dikali 3, maka 2 OH-nya juga harus dikali 3. 2 dikali 3 jadinya 6. Nah, berarti di sini juga dikali 3 ya. Untuk 3H+, karena PO4-nya dikali 2, maka 3H+-nya juga harus dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Berarti di sini H3PO4-nya juga dikali 2. Maka H2O yang terbentuk adalah 6. Jadi, asam fosfat atau H3PO4 direaksikan dengan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali menghasilkan garam yaitu kalsium fosfat atau Ca3PO4 2 kali dan menghasilkan air atau H2O. Oke, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk penentuan pH campuran asam dengan basa, ditunggu di video part selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.